Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi untuk kita semua. Dan semoga selalu diberi kesehatan tanpa kurang sedikit apapun. Untuk hari ini kita akan melakukan briefing terlebih dahulu sebelum melakukan praktek. Nah, karena kenapa hari praktek? Karena kita sudah melakukan 2 kali pertemuan, sudah melakukan pembahasan sasis yang kita fokuskan adalah rem. Nah, rem nanti kita tugasnya yang pertama adalah melakukan pembongkaran dan pemasangan dan pengukuran. Nah, terutama kita pada fokuskan nanti adalah menyebutkan atau mengenal nama-nama komponen dari rem itu sendiri. Nah, yang kedua adalah nanti kita setelah melakukan penggantian wear part nanti kita harus melakukan peminjaman alat sesuai alat dan bahannya. Praktek apa kita nanti Bapak akan melakukan pembagian per kelompok dalam melakukan pembongkaran dan pemasangan rem. Nanti kita pakai adalah rem tromol nanti kita akan melakukan pembongkaran di situ. Pembongkaran menyebutkan nama-nama komponennya beserta fungsinya dan melakukan terakhir adalah melakukan pengukuran. Kita pakai nanti adalah Toyota tromol atau posisi pada bagian belakang dan rem cakram untuk bagian ban depannya. Nah, Bapak kira cukup itu saja briefing untuk hari ini. Nanti kita bisa langsung melakukan pembagian kelompok dan perwakilan per kelompok nanti akan melakukan peminjaman alat dan bahan yang sudah tertera di papan informasi dalam peminjaman alat. Bapak kira cukup itu aja informasi untuk hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita melanjutkan yang tadi kita bahas yang ada di kelas. Hari ini kita adalah melakukan pembongkaran ban atau dalam proses dalam pembongkaran rem. Proses dalam pembongkaran rem tentunya yang pertama adalah melakukan pendongkaran. Syarat sendiri dalam pendongkaran tentunya kita harus paham dulu letak roda mana yang mau kita lepas. Misalkan kita melepaskan roda yang belakang, berarti otomatis kita harus melakukan pengganjalan pada roda depan. Nah, setelah melakukan pengganjalan, tentu kita harus melakukan pendongkrakan. Setelah didongkrak, berarti kita harus melakukan pemasangan jackstep. Fungsi jackstep sendiri adalah untuk sebagai pengaman dari tumpuan roda dan bannya nanti. Nah, setelah itu dilakukan semua, sebelum proses tadi semua, tentunya baut daripada roda ini harus kita lepaskan terlebih dahulu. Nah, tidak dilepaskan ya, tapi untuk digendorkan terlebih dahulu. Kenapa kok harus dilonggarkan? Pada saat posisi chassis atau roda itu sudah naik, tapi kita belum melonggarkan, tentu otomatis roda ini akan terus berputar, dia tidak bisa. Nah, makanya otomatis baut itu sebelum dilepaskan itu harus dilonggarkan terlebih dahulu pada saat posisi di bawah. Karena proses ini sudah dilakukan semua, berarti otomatis kita tinggal melakukan pembongkarannya saja. Ya. Langkah selanjutnya adalah melepaskan baut pada roda. Dibiasakan untuk alat dan bahan itu terpisah, jangan dicampur-campur, terutama yang berkaitan dengan alat-alat ukur. Oke, tentunya adalah melepaskan roda dari remnya. Nah, posisi roda itu harus berada posisi di bawah chassis. Ini juga fungsinya sebagai pengaman pada saat tumpuannya jackstepnya rusak atau dongkraknya rusak, ban ini akan melakukan tumpuan langsung pada chassisnya, otomatis tidak melakukan mengenai mekaniknya. Setelah itu selesai, karena mungkin ini tutup tromol, ya, ini adalah komponen tutup tromol yang berfungsi jelas untuk menutup komponen-komponen rem yang ada di dalam rumah atau komponen rem ini. Pada utamanya rem ini kan keras tutupnya, kita gunakan palu karet ini untuk menggunakan besar. Misalnya ini masih keras, biasanya itu menggunakan baut 10 atau baut 12 yang berada posisi belakang. Fungsinya untuk mendorong tutup tromol ke luar. Ini adalah tutup tromol tadi yang berfungsi tadi. Langkah selanjutnya untuk membuka komponen ini, pertama adalah melepaskan pin pengunjinya. Ya.
adalah bagian penguncinya. Komponen yang kedua adalah pin pengunci pada kampas remnya. Langkah selanjutnya adalah melepaskan gas pengembalinya. Nah, ini adalah komponen rem. Ini adalah sepatu kampas. Ini adalah sepatu kampas jelas yang berfungsi sebagai tempat dudukan dari kampas rem. Sedangkan kampas rem itu berfungsi sebagai penghubung antara tutup tromol pada saat ditekan. Nah, komponen selanjutnya adalah penyetel rem. Rem pada saat melakukan penyetelan itu posisi harus berada di belakang menggunakan obeng min. Adalah silinder roda yang di dalam sini ada komponen, salah satunya adalah piston, ada seal. Valve ini berfungsi untuk menekan kedua sisi kampas rem pada saat rem atau handle rem itu ditekan. Piston ini akan menggerakkan kedua sisinya. Yang ini adalah bekas pengembali yang ada proses pada di dalam. Nah, kedua adalah bekas remnya. Ini tadi. Ini yang terakhir adalah komponen namanya adalah packing plate. Fungsinya adalah sebagai rumah dari seluruh komponen-komponen rem. Nah, di sini. Ini adalah rem tromol model hidrolik yang menggunakan sistem hidrolik. Dan yang di posisi di belakang ini adalah selang hidrolik atau kabel hidrolik. Ini adalah tempat sebagai cairan dari fungsinya untuk menekan pompa dari silinder roda. Nah, setelah ini selesai, dari seluruhnya nama komponen sudah dan fungsinya. Sekarang adalah proses melakukan pengukurannya. Karena di step itu ada syarat prosesnya ya. Salah satunya adalah mengukur salah tromol atau tutup tromol. Ini adalah caranya untuk mengukur tutup tromolnya. Yang kedua adalah mengukur ketebalan sepatu kampas. Bermacam-macam caranya. Ada yang menggunakan jangka sorong, yang menggunakan untuk diameter kedalaman bisa, untuk di luar pun bisa. Kalau di luar modelnya pun seperti ini. Nah ya, atau seperti ini bisa, ini pun bisa. Ini untuk mengukur ketebalan kampas. Ini untuk caranya untuk mengukur ketebalan kampas. Proses pengukuran selanjutnya nanti adalah mengukur celah rem. Mengukur celah rem nanti posisinya pada saat kampas ini sudah terpasang ke dalam packing plate-nya. Terus selanjutnya adalah melakukan pemasangan. Setelah melakukan setelah terpasang, di bawah ada pembalinya dipasang.
selanjutnya biasakan melakukan pengecekan terlebih dahulu komponen. Setelah melakukan pemasangan, yang terakhir adalah mengukur celah rem menggunakan diameter. Ini adalah proses cara melakukan pengukuran diameternya untuk mengukur celah remnya. Biasakan alat jangka sorong dan di bawah, tapi dikembalikan ke tempatnya. Setelah proses melakukan pengukuran tadi, tinggal adalah melakukan pemasangan tutup tromol. Setelah melakukan pemasangan, biasakan kita melakukan penyentelan terlebih dahulu untuk mengatur celah dari jarak kampas antara tutup tromolnya. Kira-kira tutup ini nanti kita cukup kira-kira saja melakukan penyentelannya. Setelah itu, maka selanjutnya adalah melakukan pemasangan roda. Biasakan dalam melakukan pengencangan, nanti posisi harus menyilang. Kenapa kok harus menyilang? Itu adalah fungsinya untuk kekuatannya supaya ini seimbang, agar seimbang. Tahan, kita cukup kencangkan saja. Kenapa kok? Supaya lebih kencang sedikit pada saat roda ini turun, supaya tidak ada tumpul atau tergoyang. Pada saat tergoyang atau kurang kencang, yang mengalami kerusakan adalah tempat dari butuhan baut-baut ini. Setelah melakukan ini semua, biasakan alat dan bahan dibersihkan, ditempatkan kembali ke tempat-tempat semula. Ingat, alat ukur fungsinya adalah mengukur dan tempatnya posisikan di tempatnya masing-masing. Jangan disimpan atau diletakkan di bawah untuk pada tempatnya. Saya kira Bapak cukup itu aja yang bisa Bapak untuk berikan. Nanti kita bisa praktek satu-satu pengenalan nama-nama komponen yang dahulu. Setelah itu melakukan pengukurannya. Cukup itu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Jalan Dr. Sutomo nomor 47 Kabupaten Rembang adalah SMK Muhammadiyah. Ini adalah sebagian alat atau alat peraga dari jurusan TKR yang bekerja sama dengan Toyota Astra atau Yayasan Toyota Astra. Ini adalah salah satu unit yang dimiliki dari SMK Muhammadiyah. Salah satu unit. Nah, unit ini adalah bengkel utama dari jurusan TKRO
untuk mesin dan chassis, dan untuk kelistrikan dan untuk teori dan untuk kelas gambar teknik ada di lantai 2 dan lantai 3. Ruangannya berada di atas sana. Sekilas info dari SMK Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.